Makam Imam 4, di sekeliling Ka'bah di luar pagar lampu, kita dapati dalam Masjidil Haram itu 4 buah gubuk kecil yang disebut juga makam. Maka makam itu diberi bernama menurut nama 4 orang yang sangat besar jasanya dalam menyusun ilmu fikih hukum-hukum Islam. Imam-imam itu yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali. Imam Syafi'i sesungguhnya tidak mempunyai makam yang tertentu. Yang menjadi makamnya ialah bagian atas sumur Zam-Zam. Imamnya ialah tatkala memimpin sembahyang berdiri di muka makam Nabi Ibrahim. Letaknya kira-kira di sebelah timur. Makam Hanafi terdapat di sebelah Hijr Ismail mempunyai 2 lenggek, arahnya di sebelah utara Ka'bah. Makam Maliki yang terdapat di sebelah barat tidak begitu besar bangunannya dan sama bentuknya dengan makam Hambali yang terletak di sebelah selatan Ka'bah. Beberapa tahun yang lalu tatkala sembahyang berjamaah masih dikerjakan menurut pimpinan imam mazhab. Kelihatan benar perbedaan keempat mazhab itu. Tiap sembahyang dikerjakan 4 kali yang dipimpin oleh imam mazhabnya masing-masing. Perbedaan itu kelihatan juga dalam pengajian-pengajian yang diberikan dalam Masjidil Haram antara sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Karena Masjidil Haram itu selain tempat sembahyang dan ibadah tawaf juga merupakan perguruan tinggi yang ramai sekali dikunjungi orang. Siang dan malam tiada putus-putusnya orang belajar dan mengajar di sana. Aliran-aliran mazhab itu terdapat di sekitar makamnya masing-masing. Makam Syafi'i dinamakan menurut nama Muhammad ibn Idris As-Syafn, seorang keturunan dari keluarga Quraisy lahir di Gahza atau Askalan dalam tahun 767 Masehi. Dan meninggal di Cairo dalam tahun 820 Masehi. Hidupnya waktu kecil sangat sukar dan dalam masa kepicikan itu beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah. Pergaulannya terutama dengan kabilah Huzail, ia memperkenalkan beliau dengan kesusastraan Arab klasik, begitu juga dengan sajak-sajak dan syair bahasa itu. Sehingga beliau sendiri kemudian terkenal dalam fen ini. Kira-kira tahun 792 beliau pergi ke Madinah dan belajar dalam hukum-hukum fiqh dari kitab-kitab karangan Malik bin Anas, yang mendirikan mazhab Maliki. Kemudian dicabarkan bahwa dalam tahun 801 beliau pergi ke Yaman dan di sana terlibat dalam perkara kaum Alawi, sehingga ditangkap dan dibawa sebagai orang hukuman ke Baghdad, tetapi oleh Sultan Harun ar-Rasyid dilepaskan kembali. Kemudian dilanjutkannya pelajarannya dan pernah belayar pada kitab-kitab Imam Abu Hanifah. Tempat-tempat yang dikunjungi selain dari Yaman, ialah Mesir dan Baghdad, di sana ia belajar dan mengajar. Sesudah ke Mesir dalam tahun 815, kita dapati pula beliau di Baghdad sebagai guru antara tahun 817 dan 820. Ajarannya maju sekali dan banyak mempunyai pelajar dan pemeluk. Karangan beliau hampir semua terkenal dalam kitab Al-Umm, yang terutama mengenai ilmu fikih. Syafi'i boleh kita anggap seorang yang termasuk mula-mula meletakkan dasar tentang pengetahuan usul fiqh. Mazhab Syafi'i menurut ajaran hukum dapat dikatakan kedudukannya antara paham mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, jadi antara pemeluk tradisional dan rasional dalam memahamkan Quran dan hadis. Pada masa ini yang paling banyak terdapat pemeluk mazhab Syafi'i itu ialah di Mesir, Syria, beberapa bahagian tanah Arab dan di seluruh Indonesia. Dahulu lebih luas lagi daerahnya, tetapi dalam waktu yang akhir ini banyak terdesak oleh paham mazhab Hanafi, terutama sesudah tahun 922 Masehi. Sangat cepat kelihatan kemajuan mazhab ini di Mesir. Di Irak, Khurasan, Dagestan, Tauran, Syam, Yaman, di daerah-daerah Sungai Saihun Yaihun, Persia, Hejaz, India, sebahagian dari Afrika dan Spanyol. Walaupun pokok-pokok fiqh menurut aliran Syafi'i itu terutama terkumpul dalam kitab-kitab karangan Syafi'i sendiri, tetapi acir-acirnya, kitab-kitab yang dikarangkan kemudian oleh murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya juga telah mendapat pengaruh yang sekian besarnya dalam kalangan pemeluk Syafi'i, sehingga kitab-kitab yang terdahulu seakan-akan tidak dikenal orang lagi. Sejak abad ke-16 kita dapatilah kitab-kitab yang semacam itu, seperti kitab Tuhfah, karangan Ibn Hajar, meninggal 156 Masehi. Kitab Nihayah, karangan Ar-Ramli, meninggal 1596, keduanya ditulis berupa uraian atau syarh dari kitab Minhaj at-Talibin, karangan An-Nawawi, meninggal 1277 Masehi. Makam Hanafi dinamakan menurut nama Abu Hanifah An-Nu'man As-Sabit, yang mendirikan mazhab Hanafi, lahir dalam tahun 699 Masehi. Di Kufah, dan meninggal di Baghdad pada tahun 772 Masehi. Beliau bukan bangsa Arab tetapi keturunan bangsa Persia. Pekerjaannya mula-mula menjadi saudagar sutera, dan oleh karena banyak waktunya yang terbuang, lalu beliau belajar memperdalam ilmu agama Islam. Pelajarannya terutama memakai dasar raki, pikiran,
ratio, dalam menerangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Kitab yang paling banyak dipergunakan oleh pemeluk mazhab Hanafi ini ialah Mukhtasar dari Chuduri, meninggal 1036, waktu hidup beliau pernah mengajar di Kufah tentang ilmu fiqh dan juga pernah menjadi mufti. Jabatan-jabatan, yang lain banyak yang ditolaknya. Kabar tentang kematiannya bermacam-macam. Yang satu menerangkan bahwa kematian beliau itu disebabkan karena menolak jabatan kadi yang ditawarkan kepadanya. Lalu beliau dimasukkan ke dalam penjara dan dipukuli atas perintah Al-Mansur. Yang lain menerangkan bahwa Al-Mahdi, putra Al-Mansur, yang memerintahkan beliau itu dimasukkan ke dalam penjara, karena tidak mau bekerja bersama-sama memangku jabatan hakim agama. Dan yang lain lagi menerangkan bahwa alasan memasukkan Abu Hanifah ke dalam penjara ialah karena tidak mau menjadi kadi itu hanya sebagai camouflase saja, tetapi yang sesungguhnya karena beliau disangka menyebelah ke pihak Partai Ali dan membantu dengan kekayaan kepada Ibrahim ibn Abdullah, yang menimbulkan pemberontakan di Kufah dalam tahun 767 Masehi. Sesudah tahun 786, mulai mazhab Hanafi dikenal orang di Mesir, karena pada waktu itu telah diangkat oleh Khalifah Al-Mahdi seorang kadi Hanafi di sana, yaitu Ismail bin Yasa Al-Kufi. Beliaulah yang mula-mula mengembangkan mazhab Hanafi di sana, terutama selama kerajaan Islam berada dalam kekuasaan Khalifah-Khalifah Abbasiyah, berangsur-angsurlah terkembang mazhab ini di kota Mesir. Mazhab Hanafi ini terdapat di Algeria, Tunisia dan Tripoli. Selanjutnya pemeluknya banyak terdapat di Syam, Irak, India, Afghanistan, Turkestan, Kaukasus, Turki, Balkan. Pengikutnya di India ditaksir kira-kira 48 miliun jiwa. Di Brasilia, Amerika Serikat, terdapat kira-kira 25.000 jiwa, maka Maliki dinamakan menurut nama Malik bin Anas yang membentuk mazhab Maliki. Hidup di Madinah antara tahun 710-795 Masehi, di situ beliau belajar dan di situ pula beliau mengajar. Beberapa lama beliau menjabat pekerjaan mufti dan ahli hukum Islam. Beberapa sikapnya dalam memberi fatwa menyebabkan Bani Abbas mencurigai beliau, sehingga beliau pernah merasai penyiksaan dan penderitaan. Kitabnya yang terpenting ialah Al-Muwatta. Pemeluknya sekarang terutama terdapat di Afrika Utara, kecuali Mesir, dan Afrika Tengah. Yang terutama dipelajari orang sebagai kitab Maliki ialah kitab-kitab Mudawana, karangan Ibnul Qasim, meninggal 806 Masehi, dan Mukhtasar, karangan Khalil ibn Ishaq, meninggal 1365. Jika kaum Orientalisten Belanda gemar mempelajari hukum-hukum fiqh menurut mazhab Syafi'i, maka sebaliknya kaum Orientalisten Perancis dan Italia gemar menyelidiki hukum-hukum Islam menurut mazhab Maliki. Sebagaimana mazhab Syafi'i begitu juga mazhab Maliki berdasarkan 4 pokok: Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di antara orang-orang yang mula-mula memperkenalkan kitab-kitab fiqh mazhab Imam Malik di Mesir kita sebutkan Utsman bin Hakam al-Yazami, Abdurrahman bin Chalib bin Yazid bin Yahya, Ibnu Wahab dan Rashid bin Sa'ed, yang meninggal di Alexandria pada tahun 786. Di antara yang giat sekali menyiarkannya kita sebutkan Abdurrahman bin Qasim, Asyab bin Abdul Aziz, Ibnu Abdil Hakam dan Haris bin Miskin. Pengaruh mazhab Maliki ini suram di Mesir tatkala ke sana masuk pula mazhab Syafi'i. Sesudah mazhab Maliki masuk ke Andalus, yang dibawa oleh Zaid ibn Abdurrahman al-Qurtubi, yang acap kali digelarkan orang Syibtun, maka mazhab Auza'i, yang sudah lebih dahulu ada di sana, mulai terdesak dan tidak diperhatikan orang lagi. Mazhab Maliki masuk ke Spanyol yaitu dalam masa pemerintahan Hisham bin Abdurrahman, 793-820. Yang memasukkan mazhab Maliki ke Afrika kita sebutkan saja nama Sahmun bin Sa'idi Etanuchi, yang menggantikan Kadi Asad bin Furat. Sesudah Emmaas bin Badis menjadi mufti di Afrika Utara pada tahun 1029, maka tanah Maroko pun tunduk kepada mazhab Maliki. Kitab-kitab yang masyhur di Afrika ialah kitab Asadiyah, karangan Asad bin Furat dan juga kitab karangan Sahnun, kemudian boleh kita sebutkan juga kitab Tahzib, karangan Abu Sa'idi al-Baradi. Di timur pun mazhab Maliki itu mendapat tempat, umpamanya di Baghdad, tetapi kemudian terdesak oleh mazhab Abu Hanifah, di Basrah sampai abad ke-V. Selanjutnya di Hejaz Palestina, Yaman, Kuwait dan Bahrain, makam Hambali didirikan menurut nama pembentuk mazhab Hambali, yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, 780-855. Beliau lahir di Baghdad dan sesudah beberapa waktu menuntut ilmu di sana, lalu pergi belayar ke Syam, Hejaz, dan Yaman.
Di antara kitab-kitab yang dikarangnya yang termasyhur ialah Musnad Ahmad ibn Hanbal. Tetapi banyak sekali kitab-kitab yang lain, yang digubahnya, pernah disebut orang sampai sebanyak 12 beban unta. Dasar mazhabnya terletak atas 4. Pertama nas, kedua fatwa sahabat, ketiga hadis, mursal dan dhaif, dan keempat qiyas. Pengikutnya sangat sedikit dan kebanyakan dari mereka tidak mau mempergunakan ijtihad dalam menentukan sesuatu hukum. Ibn Khaldun menerangkan, bahwa sebabnya mazhab Ibn Hanbal kurang tersiar di muka bumi, ialah karena sempitnya berijtihad dalam mazhab itu. Mazhab ini lahir di Baghdad, tempat lahirnya Imam Ahmad sendiri. Di Mesir mazhab ini baru dikenal orang pada abad ke-7. Yang membawa mazhab ini ke sana ialah pengarang kitab yang bernama Kitabul Ummah, yaitu Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Mazhab ini terutama terdapat di Najd, juga di Qatar dan Bahrain. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.